Baiklah, perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat pagi Dewan Juri terhormat, tim pemerintah yang saya hargai, dan tim oposisi yang saya banggakan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jericho Anthony, selaku perwakilan dari SMA 1 Saya selaku pembicara pertama dari tim oposisi dengan tegas menyatakan tidak setuju pakan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dewan Juri terhormat, dapat kita lihat bahwa sebenarnya tim pemerintah sudah gagal sejak awal. Tim pemerintah menyebutkan bahwa banyak sekali orang tua yang tidak mengetahui pola asuh yang benar sehingga kerap melakukan tindakan kekerasan kepada anak dengan motif cara mendidik. Dewan Juri terhormat, perlu tim pemerintah ketahui bahwa saat ini kita, umat manusia, sudah memasuki era digitalisasi. Generasi X dengan generasi milenial sangatlah jauh berbeda cara pendidikannya. Yang sering disebutkan oleh tim pemerintah adalah persoalan di mana nenek moyang kita yang masih terdidik secara keras dan disiplin karena orang tua mereka yang hidup di masa kolonial dan merasakan kehidupan dengan sumber daya yang terbatas. Bersamaan dengan kebutuhan militer yang keras sekaligus untuk persiapan perang. Perlu kita sadari, saat ini, Dewan Juri terhormat, serta tim pemerintah yang saya hargai, bahwa saat ini di tahun 2023 ini, akses terhadap informasi sudah sangatlah luas. Untuk belajar cara mengasuh, tidak perlu lagi kita harus mengikuti tes-tes dengan standar benarnya aja belum bisa dipastikan. Dan ini kita bisa dapatkan seperti mengikuti tes masa program-program prakelahiran atau saat-saat masa kehamilan. Dewan Juri terhormat, tim pemerintah hanya menekankan tes, 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 dan tes lagi. Tidak dijelaskan oleh mereka tes itu berdasarkan apa. Standarnya itu apa. Seperti yang telah kita ketahui, cara mendidik anak itu di kota besar seperti Jakarta dan juga pendidikan yang dibutuhkan anak dari orang tua mereka bagi orang-orang pedalaman seperti di Papua itu memang sangatlah berbeda. Bagi orang tua di Jakarta yang memiliki waktu mengasuh yang terbatas, tidak efektif seandainya orang tua itu dipaksa untuk mempelajari sesuatu yang bahkan tidak terlalu mereka perlukan. Masalah nilai dan norma yang dibahas oleh tim yang pemerintah yang mereka katakan memengaruhi kertas putih anak-anak itu justru merupakan sesuatu yang membentuk orang tua dengan gaya mendidik yang bagus atau anak-anak yang berkepribadiannya bagus. Malah lebih efektif menciptakan program untuk mendidik pengasuh yang baik. Apakah staf pengujian dapat mengajarkan cara berburu bagi orang-orang Papua ke anaknya atau malah hal tersebut akan dilarang karena berbahaya? Apakah di sini tim pemerintah berusaha menghapuskan segala nilai, norma, tradisi, dan budaya yang ada di Indonesia? Tim pemerintah sangat mempercayai bahwa orang tua adalah salah satu-satunya hal yang memengaruhi sikap temperamental dan arogansi anak. Perlu diketahui bahwa faktor lingkungan, pergaulan, dan lain sebagainya yang justru sangat berpotensi untuk membentuk kepribadian anak. Baiklah, Dewan Juri terhormat, izinkan saya pertama-tama menjelaskan definisi sebelum masuk ke latar belakang. Orang tua adalah mereka yang memiliki anak atau mengasuhnya. Tes adalah cara kita untuk mengetahui atau mengukur sesuatu. Layak adalah sesuatu di mana hal itu adalah pantas untuk dilakukan. Parameter kita, karena tim pemerintah tidak menjelaskan parameter secara detail, maka akan saya anggap masuk ke dalam lingkup nasional, yaitu termasuk Indonesia. Pertama-tama, sangat lucu melihat situasi tim pemerintah yang berusaha mewajibkan tes dilakukan. Sementara banyak negara di dunia saja yang saat ini mencoba untuk menghapuskan tes-tes tersebut. Bahkan tes-tes di luar yang pemerintah saja bisa dihapuskan. Tes-tes di sekolah, tes-tes di lingkungan sekitarnya. Cukup naif tim pemerintah mengatakan bahwa mereka menang di aksesibilitas. Sementara kita saat ini hidup di era di mana semua informasi hampir tak terbendung. Jawaban mereka yang mereka anggap benar itu dan kumpulkan itu dapat dengan mudah diperoleh oleh masyarakat umum. Dan lagi, upaya tim pemerintah dalam mewajibkan tes kelayakan dengan tujuan mendorong kesadaran orang tua untuk belajar justru tidaklah relevan. Sementara saat ini, banyak sekali orang tua yang berusaha mempelajari hal-hal terkait parenting, bahkan sebelum anak-anak mereka lahir. Tetapi kami dari tim oposisi berusaha menekankan faktor lingkungan, sosial, dan budaya. Karena itu sangatlah dapat mempengaruhi kepribadian dan perkembangan anak. Tes tersebut hanya membuang waktu, uang, tenaga, dan yang mereka seharusnya dapat manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka selama masa depan anak mereka nantinya. Maka dari hal itu, angka lebih baiknya jika tes-tes tersebut tidak harus dilakukan. Baiklah, status quo saat ini di Indonesia, banyak sekali orang-orang sukses yang berasal dari pendidikan yang terstruktur
dan didikan orang tuanya seperti halnya Gading Marten dalam dunia hiburan. Jujur, faktor orang tua memang diperlukan untuk mendidik dan membimbing pembentukan karakter anak mereka. Tetapi yang perlu tim pemerintah ketahui bahwa tes-tes yang untuk menguji kelayakan orang tua mereka sangatlah tidak dibutuhkan. Dapat kita contoh di luar negeri, bahwa seperti Jepang dengan fasilitas yang bagus dan juga kebijakan pemerintah yang layak, maka sekarang kita lihat generasi penerus mereka menjadi tunas-tunas yang unggul dan justru luas berkecimpung di seluruh dunia. Dan hal ini membuktikan bahwa faktor lain seperti lingkungan, sosial itu sangatlah berpengaruh. Kami di sini sebagai tim oposisi berdiri tegas menyatakan tidak setuju terhadap mosi perdebatan kita pada hari ini. Dengan alasan tes kelayakan untuk orang tua bukan faktor penentu dalam pembentukan sikap negatif anak mereka. Pemerintah wajib menghargai segala putusan dan privasi warga negaranya, terutama dalam pembentukan rumah tangga. Negara yang tidak mempercayai rakyatnya, bahkan melanggar hak privasi warga negaranya, tidak pantas dianggap sebagai negara yang layak untuk maju. Pemerintah seharusnya menjamin segala aspirasi dan keinginan dari setiap warga negaranya dan mendukung keputusan-keputusannya. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Lote. Perlu kita ketahui bahwa setiap kebudayaannya dari ratusan suku yang ada di Indonesia memiliki karakteristik mereka masing-masing. Jika pemerintah mengatur setiap keputusan bagi warga negaranya, maka akan sangat berisiko untuk menghilangkan kebudayaan orisinil di Indonesia itu sendiri. Seperti konflik akibat RUU APP, yang mereka membuat Papua Barat hampir melepaskan diri dari NKRI. Mekanisme yang dapat kami tawarkan adalah agar pemerintah dan pihak yang berwenang untuk fokus mengembangkan fasilitas lingkungan dan segala bentuk pendidikan bagi anak-anak sekolah. Yang justru bagi anak-anak yang mereka merasa gaya didiknya tidak sesuai dengan orang tuanya, dapat ditebus oleh para guru yang ada di sekolah. Pemerintah akan sangat baik jika dapat membentuk lingkungan yang ramah, anak, mendukung minat bakatnya, demi mensejahterakan generasi muda kita. Negara seperti Finlandia yang berfokus pada pendidikan anak sangatlah justru lebih berhasil menghasilkan penerus yang unggul di dunia tanpa orang tua mereka harus melewati serangkaian tes terlebih dahulu. Kami rasa dengan mekanisme yang kami tawarkan dan kegagalan tim pemerintah dalam memahami status quo, kami yakin, lagi percaya bahwa mosi ini telah patah sejak awal hingga akhir perdebatan. Maka dari itu, saya bangga menjadi bagian dari tim oposisi. Izinkan saya menurut pidato pertama dari tim oposisi ini dengan tegas menyatakan tidak setujui pada mosi kita pada perdebatan hari ini. Sekian dan terima kasih.